Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama kita di CGSMB Sekuritas Indonesia ya. Hari ini kembali lagi bersama saya Vanessa Herman dan juga kita kedatangan tamu yang spesial pastinya ya. Dan ini bukan yang pertama kali sih sebetulnya ya. Jadi waktu itu udah pernah nih kita undang Peter Suteja ya. Jadi beliau ini adalah strategis kita dan juga analis yang mengcover sektor coal dan juga untuk plantation atau yang lebih dikenal mungkin dengan CPO gitu ya Peter ya. Oke. Nah hari ini kita akan ngobrolin apa nih sama Peter karena coverage-nya banyak tadi ya teman-teman ya. Kita akan khusus ngomongin mengenai ADMR nih. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik mengenai saham ini ya stay tune terus, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Peter ya. Hai Peter, apa kabar Pete? Baik. Gimana? Yap, aku juga baik dan semoga pastinya juga teman-teman kita yang saat ini nonton podcast kita ini juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Oke, kalau kita ngobrolin tentang ADMR nih Peter, jadi kan mungkin persepsi orang ADMR ini nih relate dengan coal gitu ya, karena kan dia anaknya Adaro gitu, dimana persepsi orang Adaro udah sama dengan coal gitu ya. Nah padahal mungkin banyak juga nih diantara teman-teman yang nggak tahu nih bahwa ternyata jenis coal yang dimiliki oleh ADMR itu berbeda gitu ya dengan thermal coal yang biasanya dikenal oleh investor. Nah bedanya di mana nih Pet? Oke. Untuk pertama-tama tuh mungkin ini agak beda ya. Kalau di ADMR itu spesifikasi produk coal-nya tuh namanya tuh metallurgical coal, met coal, atau mungkin pernah dengar juga namanya coking coal. Jadi itu ada banyak istilahnya, tapi spesifikasinya itu beda. Jadi batu bara met coal ini nih atau coking coal ini biasanya tuh bukan dipakai yang seperti kita tahu di batu bara thermal tuh biasanya dipakai untuk dibakar, untuk ngasilin uap, untuk menghasilkan energi yang menggerakkan uap ke turbin yang buat di pembangkit listrik itu. Tapi kalau batu bara metallurgical nih biasanya beda karena spesifikasinya dia memang kalorinya tinggi nih, tapi dia penggunaannya tuh kita mau pakai selain butuh kalorinya, kita juga butuh properti lain yang dia bisa ngikat oksigen, terus juga dia lower impurities kayak misalnya kadar sulfur atau abunya tuh rendah. Jadi itu instead of kita bakar buat generate power atau listrik, itu kita biasanya tuh dipakai untuk proses pembuatan baja. Jadi prosesnya tuh kurang lebih kayak ntar dipanasin tuh batu bara metallurgical ini di satu oven khusus namanya jadi coke, namanya coke. Terus habis itu ntar di coke ini akan dimasukin bersama-sama dengan iron ore dan bahan-bahan lainnya yang di blast furnace yang buat bikin baja itu. Jadi itu coke-nya itu tahu dia berfungsi buat reduktor, dia akan ngikat oksigen dalam proses pembuatan baja dan juga untuk ini juga sebagian dari karbon yang ada kontennya di batu bara ini akan masuk juga ke baja yang dihasilkan. Jadi secara kurang lebih sih spesifikasi batu bara ini akan dipakai untuk dalam proses pembuatan baja. Jadi bukan untuk dibakar. Nah itu mungkin yang membedakan si ADMR ini sama parentnya. Kalau parentnya itu kan yang holdingnya semua ini. ADMR ini akan dikhususkan, maksudnya dari company parentnya sendiri mengkhususkan company-nya tuh untuk pegang semua mining yang related, yang pokoknya yang nggak related sama thermal coal. Jadi di company ini nggak ada thermal coal-nya, thermal coal asetnya. Jadi ya mungkin buat beberapa orang mungkin buat beberapa investor ini lebih secara ESG mungkin lebih clean lah dibandingkan misalnya parentnya kan, karena semua aset thermalnya ada di parentnya. Yap. Ya, oke. Nah itu udah jelas banget nih ya penjelasan Peter tadi, udah sangat detail teman-teman. Jadi itu emang bedanya ya antara met coal dengan thermal coal gitu ya. Nah tapi balik lagi nih Pet, kalau misalkan kita ngomongin membandingkan gitu ya antara met coal dengan thermal coal, nah itu mungkin kan pasti ada perbedaan harganya nih karena penggunaannya pun berbeda gitu ya. Yang satu lebih ESG-nya mungkin lebih lebih positif gitu ya dibandingkan dengan yang thermal coal. Nah itu kira-kira perbedaannya seperti apa nih kalau dari segi harga dan juga mungkin outlook ke depannya? Oke, harga jual kalau dari met coal tuh sebelum COVID lah ya kita ngomongnya, itu harga jualnya metallurgical coal tuh lebih premium dibandingin harga thermal ya. Satu karena dia kalorinya lebih tinggi, terus sama mungkin satu lagi demand structure-nya untuk metallurgical coal ini kan beda juga kan, karena dia lebih terkait ke proses pembuatan baja. Jadi demand structure-nya beda dengan misalnya demand structure-nya si coal energi. Tapi kalau secara
jangka panjang sih kalau kita pernah analisa itu metallurgical coal tuh yang itu harganya tuh kalau dibandingin sama Newcastle ya, kita ngomong batu bara Newcastle, high CV thermal 6.300 kalori gitu. Itu harga untuk hard coking coal misalnya, grade-nya hard coking coal itu secara 10 tahun itu itu dijual di harga lebih premium dibandingin misalnya Newcastle. Premiumnya tuh bisa sekitar 97%. Kayak misalnya atau ya misalnya, dan sekarang juga sekitar premiumnya tuh sekitar hampir 90% ya. Misalnya sekarang Newcastle tuh harganya tuh di $180 per ton. Nah itu hard coking coal yang premium low volatility itu sekarang harganya $340 gitu. Jadi kan premiumnya sekitar 90%-an. Jadi itu sudah balik lagi ke premium. Ini sempat ada anomali juga sedikit tahun lalu, karena untuk pertama kalinya tuh harga met coal tuh turun di bawah harga thermal. Itu kejadian cuman di tahun 2022 aja. Karena kejadiannya adalah biasanya ini China tuh salah satu yang konsumen terbesar untuk import metallurgical coal. Cuman karena zero covid policy itu, mereka banyak pabrik baja yang nggak beroperasi sehingga mereka nggak ngambil nggak ngambil metallurgical coal dari market. Nah sementara di satu sisi tahun lalu ada krisis energi juga karena ada perang di Eropa, dan maksudnya orang berlomba-lomba untuk memenuhi persediaan energi mereka, karena ketika perang itu terjadi mereka mau kasih sanction ke Rusia ngambil, tapi pada saat itu juga mereka persediaan energinya lagi kritis. Jadi perlombaan untuk mengambil energi, dan itu menyebabkan harga batubara thermal itu melonjak. Sementara di satu sisi yang tadi itu China, karena dia pabrik bajanya nggak aktif, mereka nggak mengambil metallurgical coal, harganya malah turun. Sehingga pertama kali itu terjadi metallurgical coal tuh harganya lebih rendah dibanding thermal coal. Tapi pada satu titik sampai itu harga met coal-nya tuh trading at 50% diskon tuh high CV thermal lah. Tapi at that time tuh katanya downside-nya tuh udah limit, sempat terjadi seperti itu, tapi untungnya nggak turun lebih banyak lagi, karena ketika itu terjadi ya beberapa orang akhirnya mikir ya daripada saya maksa ngambil thermal coal harga tinggi, ya beli aja sih. Itu bisa dipakai met coal itu juga bisa dipakai untuk dibakar juga buat thermal. Jadi itu yang membatasi penurunannya waktu itu. Tapi sekarang kenapa harganya sekarang udah lebih tinggi lagi, udah naik dan lebih tinggi lagi dibandingin harga thermal, itu adalah pertama ya karena memang si China itu udah mulai reopening dan dia mulai beli restock lagi untuk met coal-nya, sehingga harganya naik. Dan yang kedua thermal coal-nya juga harganya udah mulai turun, karena ya di satu sisi mereka cukup stok energinya lagi cukup. Terus habis itu musim dinginnya nggak sedingin yang dikira juga. Dan ya itu jadi masih ada penurunan dari harga thermal coal sejauh ini, sehingga relasi antara met coal tuh dijual di harga lebih premium terhadap thermal coal tuh kembali lagi. Ya mungkin itu sedikit background untuk ini. Tapi kalau saya sendiri sih kalau ngeliat dari demand, menurut saya sih ini ya mungkin balik lagi kenapa met coal ini harganya naik lagi ya, karena ini kan dipakai untuk pembuatan baja, sehingga ini kan prospeknya akan membaik, terutama kalau ekonomi dunia tuh lagi recover ya, karena kan baja ini kan dipakai untuk konstruksi bangunan, otomotif, home appliances. Di satu sisi maksudnya kalau recovery ekonomi itu juga tentunya ada demand, itu kan berarti ada pertambahan demand untuk energi juga ya. Cuman secara long term sih masalahnya kita ngeliatnya ada shift juga kan antara dari sisi pemerintah dan mungkin dunia juga kan lagi ada gerakan untuk menuju ke energi terbarukan kan. Dan kita juga, masa pemerintah Indonesia juga ikut berpartisipasi juga. Dan walaupun emang secara jangka pendek kan listrik kita masih disupport lebih banyak dari pembangkit batubara ya. Cuman secara jangka panjang tuh ya bakal ada tekanan untuk permintaan batubara thermal juga ya, karena ada transisi energi ini sih. Ya mungkin secara prospek saya pikir sih jangka panjang tuh ada
tekanan untuk thermal coal dibandingin mungkin dengan met coal. Gitu. Oke, jadi itu sekaligus sebetulnya sign juga nih buat teman-teman ya. Jadi agak hati-hati nih kalau ngomongin tentang thermal coal gitu ya, karena secara prospek kelihatannya akan mulai menurun gitu ya, digantikan dengan renewable energy. Nah, tapi kalau kita ngobrol-ngobrol tentang renewable energy nih, Pet, jadi kan ADMR ini juga punya aluminium smelter gitu ya. Nah, di mana aluminium ini biasanya nih akan relate-nya kemana nih? Relate-nya akan ke electric vehicle, kemudian juga nanti ada ke renewable energy juga gitu ya, penggunaan renewable energinya di situ. Ini kira-kira nih kalau Peter lihat nih dari aluminium smelternya itu kontributnya tuh akan kurang lebih berapa persen sih untuk secara ke total pendapatan dari ADMR? Oh, oke. Betul, dia sekarang lagi mau bangun aluminium smelter ya. Kapasitasnya tuh total kalau dijadiin semua tuh 1,5 juta ton aluminium ingot per tahun. Nah, itu dibagi ke 3 fase. Masing-masing kapasitasnya tuh 500.000 ton per tahun. Terus ya habis itu fase pertamanya tuh 500.000 ton ya. Lalu jadi tahun 2025. Nah, aluminium ini kan dipakai selain untuk konstruksi, alat rumah tangga, juga dipakai juga untuk otomotif. Salah satunya buat bangun EV, buat battery casingnya EV juga dipakai juga. Dan juga untuk pembuatan untuk energi terbarukan, misalnya solar panel, turbin wind power gitu, turbinnya tuh pakai aluminium. Jadi ada tambahan demand, terutama yang kita lihat paling besar tuh dari EV dan itu juga transisi energi ya. Nah, itu juga konsumsi aluminium buat EV tuh lebih banyak per kendaraan sih. Karena kalau kita lihat tuh sekitar EV tuh pakai 40% aluminium lebih banyak dibanding kendaraan mesin bakar yang biasa ya, karena kan baterainya sendiri juga casingnya pakai aluminium. Nah, itu juga. Nah, kalau dari Indonesia sendiri tuh kita sekarang kebutuhan aluminiumnya sekitar 1 juta ton per tahun. Jadi kita diprediksi demand-nya per tahun tuh grow ke 2 juta by 2025. Dan kita sekarang tuh produksi aluminium sendiri domestik tuh cuma 250.000 ton per tahun, dan itu diproduksi dari pabriknya si Inalum ya. Jadi ada gap, sekarang ada gap yang kita sekarang cuma ditutup dari import. Nah, makanya jadi ada potensi untuk demand domestik juga ya, dari maksudnya demandnya tuh ada gitu kalau dibangun. Nah, terus habis itu kalau kita hitung-hitung sih, kalau misalnya jadi semua ya tahun 2025 sesuai target, si aluminium smelter nih fase pertamanya bisa contribute sekitar 53% dari ADMR punya revenue ya tahun 2025. Oke, berarti mungkin nanti akan sebagian besar justru dikontributnya malah dari si aluminium smelternya ini gitu ya. Jadi bukan lebih ke met coal-nya lagi gitu ya. Ya, udah setengah-setengah dari revenue. Oke. Nah, next nih, Pet, kalau misalkan kita ngomongin nanti kan mulai bulan Juni nih, nanti akan ada bauxite export ban, gitu ya. Nah, ini di mana bauxite ini kan juga untuk sebetulnya tujuannya memajukan aluminium domestik gitu ya. Nah, ini kira-kira menurut Peter dampaknya gede nggak sih gitu untuk ADMR-nya? Untuk ADMR sendiri sih dampaknya nggak langsung sih. Pertama kan dia bikin smelternya baru jadi 2025 ya. Terus sementara bauxite ini tuh untuk menjadi aluminium tuh ada beberapa proses dulu. Pertama dia akan mesti dikonversi jadi alumina gitu. Jadi kurang lebih kita butuh 3 ton bauxite untuk jadi 1 ton alumina. 2 ton alumina ini kita butuh 2 ton alumina buat jadi 1 ton aluminium. Nah, kan ada 3. Si ADMR tuh yang di terakhir ini. Dia punya smelter aluminium yang ngubah alumina jadi aluminium. Nah, sementara itu berarti sampai 2025 pasti ada waktu bikin smelter, mesti ada pabrik-pabrik alumina yang dibangun dulu. Nah, kalau kita lihat pipeline itu kan udah ada sekitar 10 juta ya ton pabrik alumina yang lagi on construction, target untuk completion tahun ini. Jadi itu mungkin bisa nyerap sekitar 34 jutaan bauxite ya. Sekarang kita produksi bauxite itu sekitar 40 jutaan ton per tahun. Jadi maksudnya itu udah bisa diserap jadi alumina sekitar 10 juta ton per tahun. Sementara pipeline smelternya aluminium ini sampai 2025 termasuk ada punya tuh tambahannya sekitar 1,3 juta. On top of
aluminiumnya si Inalum yang udah jalan. Nah itu kan kurang lebih kalau 1,3 juta tambahan tambah 250 apa ya 1,5 juta total. Domestik itu kan butuh sekitar 3 juta. Jadi di sini ada misalnya 40 10 juta. Mungkin 1,5 juta butuh input aluminium sekitar 3 juta, sementara dia di tengahnya ada 10 juta. Aman sih sebetulnya. Secara input lebih aman. Tapi saya sendiri ngeliatnya kalau dari bauxite ban ini, ekspor ban ini ya ini menunjukkan keseriusan pemerintah juga untuk memajukan aluminium industri, aluminium domestik ya. Dan dari kalau ngelihat dari petanya sih katanya ya ini juga bakal bikin input untuk aluminium, kesediaan input untuk aluminanya si ADMR tuh lebih secure juga. Dan juga kalau kita lihat pipeline sih maksudnya ya kalau ini berjalan semua maksudnya inputnya akan secure juga. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah ngomongin ADMR, sekarang kita harus mikirnya juga ada ke aluminiumnya gitu ya, karena kontribusinya juga sebenarnya ke depan tuh akan lumayan besar juga ya. Oke, mungkin boleh di-share nggak nih Pet, rating kita nih untuk ADMR itu dari si JSMB seperti apa sih? Apakah A mungkin atau apa? Oh kita ada, ya kita cover ADMR ya. Rating kita A. Kita sih menurut kita positif on ADMR ya. Kita melihat ada upside dari ini earnings upside dari smelternya aluminium. Ya menurut kita sih dan ke depan juga menurut kita harga saham ini akan lebih banyak di drive daripada aluminiumnya, daripada coking coal-nya. Karena sebetulnya kalau harga sekarang menurut saya sih udah price in met coal bisnisnya ya. Jadi upside-nya tuh lebih banyak dari aluminiumnya. Jadi makanya menurut saya sih, saya ngeliatnya kalau ada berita-berita positif terkait progres aluminium smelter, ini bisa jadi katalis untuk saham ini. Oke, itu dia teman-teman ya, menarik banget dan pastinya semoga ini nambah wawasan kita juga nih ya yang baru mengenai saham ADMR. Thank you banget Peter untuk waktunya, thank you udah sharing-sharing sama kita. Dan gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk ikutin kita di podcast Berani Berinvestasi sebelumnya ya. Karena kalau kalian nggak mulai investasi dari sekarang, mau mulai kapan? See you, bye.